bukan di situ, di sini lagi. Aduh, salah lagi. Eh, ya. Nah, ini baru tepat nih ya. Ini baru tepat. Assalamualaikum, hai dun sanak sadonyo, wa akabanyo, hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga kita di bulan Februari ini diberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan, bahagia dalam pikiran, bahagia dalam kantong juga pastinya ya. Dan walaupun sebagian orang bilang duit itu nggak menjamin seseorang bahagia, tapi tanpa duit pun nggak menjamin juga kan kebahagiaan itu ada kan. Benar realita hidup kan. Ini aku di hari kedua di bulan Februari tahun 2024 ini sedikit cerita tentang pengalaman hidup atau uh, ini apa kehidupan aku kecil-kecilnya gitu. Tapi ya dibilang seru-seru banget kata aku sih. Kenapa? Karena aku selalu menikmati momen-momen di setiap usiaku yang aku jalani gitu. Ini aku sedikit cerita ya pengalaman aku di mana kenapa aku bahagia gitu daripada aku masih kecil gitu. Karena di sana itu pada zaman aku itu banyak permainan dan aku pun happy dengan itu gitu. Kenapa? Karena ya aku melaluinya dengan bahagia lah ya. Kebahagiaan anak-anak lah gimana lah ya pasti bermain otomatis ya enggak sih tapi nggak tahu deh kalau zaman dulu tuh kataku sih emang enak di zaman aku kataku tapi kalau sekarang itu kebanyakan anak-anak itu mainnya gadget ya. Kayak HP kayak tab kayak laptop mungkin gitu ya. Tapi kalau di tempat aku waktu aku masih kecil itu banyaknya kita interaksi gitu sesama ya teman-teman gitu itu happy menurut aku sih. Dan sedikit aku bercerita nih ya. Kalau udah ibaratnya kalau di kampung aku tuh udah musim permainan itu di situ pasti ada bisnisnya. Nih aku mau nunjukin ya bisnis tanpa modal ya ada modal sih tapi ya minim lah gitu kan. Dimana kan aku dari ibaratnya banyak anak-anak dibekalin jajan setiap hari sama orang tuanya kan ya namanya kehidupan berkecukupan lah ya ibaratnya ya. Jadi kita nggak harus disamain sama kehidupan orang sekitar kita kan ya beda-beda lah gitu. Pengalaman hidup atau perjuangan hidup itu beda-beda kan. Jadi gini, biasanya itu kalau setiap tempat aku itu kalau libur sekolah itu cuma hari Minggu doang ya. Ingat cuma hari Minggu doang dulu ya. Tapi kalau sekarang aku lupa dan di mana itu pasti anak-anak sekolah itu ya bermain, otomatis bermain kan. Pada saat itu pada musim-musim main game kayak main kelereng, kayak main apa layangan, kayak main tali, kayak main apa namanya gambar-gambar, tahu kan gambar-gambar gitu. Di situ adanya bisnis. Gak tau ya, aku nggak, ya mana ada sih anak usia SD gitu ngerti dengan bisnis yang nggak tahu lah mungkin itu pelajaran alami yang tahu tuh muncul aja di otak ya dan dimana kan banyak anak-anak dibekali sama uang jajan sama orang tuanya kan jadi mereka bisa beli kayak permainan-permainan yang mereka sukai gitu. Pokoknya terjangkau lah dengan uang yang dikasih uang saku yang dikasih orang tua pastinya ya dan di situ aku cerita nih di saat itu main-main game gitu kan libur sekolah gitu gimana aku bisa kayak mereka gitu tapi ya tanpa hal-hal negatif lah gitu terus akhirnya itu pas di tempat aku tuh ada yang apa lagi main kelereng kan itu pasti ngumpul lah orang-orang kan gitu ibaratnya kalau hari Minggu tuh ya emang saatnya anak-anak main gitu main-main apa aja gitu jadi ada suatu itu kan kita kayak ada kalau main kelereng itu yang penting ada ruangan ini aja tanah yang kosong aja itu udah bisa buat tempat lapangan main kelereng gitu. Jadi kalau kayak main kelereng itu tuh itu bisa dia menghasilkan duit loh. Soalnya apa? Soalnya aku berpengalaman dengan di bidang itu. Kan gini ceritanya itu. Kan pas hari Minggu gitu, hari Minggu di mana kan ibaratnya boro-boro ini beli kelereng gitu. Ibaratnya uang ya uang saku nggak ada gitu kan. Terus habis itu ada nih di saat main kelereng musim main kelereng itu ya namanya anak kecil ya pasti main lah ya ngumpul-ngumpul gitu dan biasanya nih aku biar punya kelereng biar aku bisa ngerasain main kelereng sama kayak anak-anak yang memiliki itu gitu. Aku begini caranya terus yang penting datang aja tempat main kelerengnya kita ngumpul aja nih biasanya aku ini dulu nih aku lihat kondisi dulu nih. Kan kalau main kelereng itu kan banyakan itu hampir-hampir seusia gitulah maksudnya anak-anak sama anak-anak gitu ya gengsi juga kan kalau orang dewasa mainnya sama anak-anak gitu main gamenya gitu jadi kalau aku ngelihat nih kalau aku ngelihat biasanya yang kalau main di bidang kelereng ya maksudnya di bagian kelereng aja nih ya itu biasanya itu kalau anak SMP anak SMA gitu itu dia kayak mempertaruhkan satu orang itu 5 kelereng gitu sekali main pada umumnya gitu gitu tapi aku lihat dulu nih sekeliling nih siapa yang banyak mempertaruhkan main kelerengnya gitu di situ aku pasti ada gitu. Ini aku bukan ini ya hal negatif atau gimana ya itu cuma sedikit bisnis ala-ala anak SD sih kataku gitu gitu. Terus
Pas ini aku lihat siapa nih yang banyak mempertaruhkan kelerengnya di permainan yang bagian mana nih, soalnya beda-beda gitu, kelompok-kelompok biasanya gitu. Terus habis itu aku lihat nih ini udah ya antara anak-anak yang usia-usia yang matang, maksudnya yang lebih gede lah gitu. Dia main kelereng, ternyata dia mempertaruhkan 5 kelereng gitu. Itu mainnya bukan satu orang, dua orang ya, tapi terkadang ada yang 6 orang gitu, banyak-banyak otomatis kalau menang anggap aja dia mempertaruhkan 5 kelereng, ya kali aja 6. Sebanyak itu kan kelerengnya kalau dia menang kan. Jadi disitulah aku nongkrong. Terus habis itu kalau kalau aku sih tahu gitu, maksudnya ya namanya kita sering lihat orang ya pasti kita tahu yang siapa yang jago main kelereng gitu kan. Jadi aku nongkrong di situ gitu. Terus nih ini dia bakalan menang nih gitu. Biasanya sih aku berdirinya itu di samping orang lain gitu, di samping kan kalau di tempat aku tuh nggak tahu ya kalau di daerah yang lain ya. Tempat aku itu kalau main kelereng kayak main gundu gitu tuh ada dua garis gitu. Satu buat tempat pijakan, satu buat melempar gitu batas lemparan gitu kan. Nah, di situ tuh aku udah tahu nih siapa yang bakal menang nih. Di saat dia itu udah aku udah siap-siap nih. Dan kalian mau tahu triknya apa? Kan ibaratnya nih menang nih. Ternyata yang aku jagain itu menang tuh. Nah, tuh di saat itu aku milih kelereng. Aku kumpulin kelerengnya terus kasih ke orangnya gitu. Biasanya sih mereka nggak pelit juga sih ngasih gitu walaupun satu ya namanya kita nggak punya modal kita cari modal ya begitu ya. Aku cari modalnya kayak gitu. Terus habis dikumpulin nih kelerengnya. Terus aku kasihin, aku dibagi satu, dapat satu kelereng dong. Nah, terus berpikiran nih, seenggaknya aku punya 3 kelereng, soalnya aku pengen main gitu. Ya siapa tahu kalau main, ya ibaratnya untung-untungnya menang lah gitu. Kalau orang yang suka beli kelereng pasti dia beli ke aku gitu, gitu. Terus pokoknya sampai aku mempunyai ngumpulin 3 kelereng, aku nungguin di situ aja gitu. Jadi pas sudah 3 nih, aku cari nih, maksudnya cari buat teman bermain gitu. Ya maksudnya ya sesama-sama inilah gitu. Aku cari, jadi biasanya kan kalau kayak kayak anak SD itu ya paling banyaknya mempertaruhkan ya 3 lah gitu, 2 itu udah satu itu udah biasa gitu. Jadi ya udah aku main nih ya, kan punya kelereng 3 nih, main, terus langsung, ini, main dapat satu teman nih buat bermain nih, main, dan kita pun harus tahu nih, orang ini banyak duit dan orang ini, seringan beli kelereng gitu, ngerti nggak sih? Soalnya di situ pasti ada untungnya buat kita. Kita harus pintar-pintar nih baca kondisi gitu, ya dan kita harus memastikan orang ini nggak jangan lebih jago juga dari kita gitu. Di situ tuh, aku main, menang gitu kan, dia kan beli kelereng banyak nih, pokoknya yang kelereng yang dia beli itu perginya ke aku semua, maksudnya aku menang gitu. Apalagi yang ini yang teman bermainan sepermainan aku ini orangnya itu agak panasan, maksudnya kesabarannya itu agak setipis tisu gitu, maksudnya suka kepancing gitu. Ya ibaratnya mungkin dia kepancing adrenalinnya gitu main sama aku, masa sih kalah mulu gitu. Sampailah saatnya kalau dia habis nih, habis, tapi kan dia punya bekal duit nih buat duit jajan nih. Terus eh, dia beli kelereng yang main sama aku tadi, otomatis kelereng dia awalnya kan jadinya kelereng aku kan. Aku nggak masalah ya udah beli aja kan gitu. Aku juga nggak nyuruh, lu harus beli sama aku. Enggak. Terus dia beli ke aku gitu, berharap dia bakal menang gitu. Ya bagi aku sih kalau aku kalah juga aku nggak masalah. Pertama aku cuma modalnya itu yang eh, kebaikan ngumpul doang, ngumpulin kelereng orang gitu kan. Nanti kalau seandainya aku kalah ya aku tinggal ngumpulin lagi gitu. Pokoknya di hari Minggu itu hari yang happy buat aku gitu. Jadi kan akhirnya partner bermain aku ini beli kelerengnya sama aku dong. Udah beli kelerengnya sama aku, kalah lagi, sampai itu duit jajannya tuh habis buat beli kelereng dia yang awalnya punya dia itu, yang udah jadi milik aku tuh. Otomatis kan aku dapat uang jajan, dapat kelereng juga dong. Pokoknya sampai di tahap dia itu emang nggak punya duit jajan lagi, sama kelerengnya habis gitu. Dia udah nggak main ya, aku nggak masalah gitu kan. Happy dong aku. Nah, udah dapat modal nih. Maksudnya dapat uang jajan, dapat kelereng gitu. Ya ibaratnya kalau eh, dan dukanya juga terkadang di dalam permainan gitu kita bisa berantem. Nih, ini yang lucunya gini nih. Ini kan partner permainan aku ini yang main game sama aku ini kan seringan orang main kelereng itu di lokasi tempat sekitaran rumah dia gitu. Soalnya banyak tanah-tanah kosong gitu kan. Mainnya di situ. Terus pada saatnya itu ada kan kalau di tempat aku itu hari pekan itu hari libur buat orang tua gitu. Soalnya hari ke pasar ibaratnya gitu kan. Terus udah aku pulang sekolah ya namanya musim kelereng ya main-main gitu kan. Main tuh dia ngajakin aku gitu. Ya kan aku kan ibaratnya ada modal nih, modal kelereng yang itu gitu kan. Main dia kan dibeli nama orang tuanya kelereng gitu. Main abis itu aku ya ibaratnya aku tujuannya juga nggak cari berantem juga enggak gitu, tapi kebetulan ya namanya hari pekan ya harinya orang tua libur ya, ada di situ ada ayahnya ya ada neneknya ada sepupunya yang cowok ada dia ya pokoknya sekeluarga gitu ada ibunya gitu. Ah, kalah nih, kalah terus tuh dia mulai kepancing emosinya nih.
nggak tahu kenapa lah, aku nggak pernah mancing ya, orang aku menang ya. Ya mungkin terkadang ada orang yang beda-beda kan, kalah itu nggak mau nerima gitu, maksudnya emosinya ya kepancing terus nih. Jadi akhirnya itu aku diajak berantem, dikeroyok. Kalian tahu nih sepupunya itu sama seumuran sama aku gitu, tapi dia cowok gitu. Ya kan tetap beda aja tenaganya gitu. Dan si neneknya ini ngajak aku berantem, berantem mulut bener-bener. Kalau di sini apa namanya? Pokoknya cekcok gitulah. Ya, nama anak kecil ya. Ibaratnya main gitu, aku nyantai aja gitu. Terus dikala ini, oh ini datang nih saudara aku nih, kakak aku nih, ya udah dibantuin. Disitulah terjadi peperangan. Udah mulut cerocos-cerocos, kan kami anak-anak ya. Ya ibaratnya kalau anak-anak itu ya berantem ya otomatis nantinya juga main lagi, baikan lagi. Lah Anda orang dewasa yang tahu bersikap gimana gitu kan lucu kan. Terus udah nih cerocos lah. Aku pulang dengan santainya ibaratnya itu kan hak aku. Aku menang itu kan kelereng aku. Terus aku dapat duit dari yang jual itu kan hak aku gitu. Ya aku nggak masalah gitu. Oh, pokoknya sepanjang aku lewatin rumah dia, dia ngecerocos nggak peduli gitu ya ibaratnya ya nggak peduli gitu. Nah, besoknya lagi itu ya namanya anak-anak ya besoknya lagi tuh sama anaknya itu aku diajak main lagi. Nah, aku main lagi dong. Ya ibaratnya kan ya namanya anak-anak apa sih dendam nggak ngerti dendam gitu kan. Habis itu main lagi kalah lagi sampai di tahap dia udah ngabisin banyak kelereng nih, banyak duit nih sama aku doang gitu, seorang aku gitu loh. Terus dia kayak mau ngarang permainan gitu. Kan ada kadang kita kan ada lemah di permainan apa gitu kan. Nah, sebenarnya di kelereng itu banyak model-model permainannya sih. Ada yang namanya poces. Kalau poces itu nggak tahu di sini namanya apa. Kalau kalau main Eee, kelereng biasa itu kan kayak 2 garis nih, 2 garis tapi agak jauh nih jaraknya nih. Kalau pocis itu garis 1 sama 2 itu hampir dekatan gitu. Karena aku lemahnya di situ, aku pertama aku nggak mau, tapi karena dia kayak emosi atau marah gitulah ya, terus aku harus punya peraturan dong, di mana aku nggak bakal mau kalah juga gitu. Ya udah, nih aku kan nggak bisa nih main poces nih kataku gitu, eee, tapi garisnya segini ya, aku yang nentuin garisnya segimana gitu. Pokoknya aku bisa menjangkau gitu ke lereng gitu. Terus, "Oh kok gitu?" katanya. Pokoknya ada perdebatan lah, ya perdebatan anak kecil lah gitu ya. Terus, "Ya udah kalau nggak mau ya udah nggak masalah," kataku gitu. "Ya udah," katanya. Di podcast yang aku anggap lemah itu, aku menang, tetap menang di situ gitu. Aku tetap menang di situ gitu. Ya ya bagi aku ya gimana ya, terkadang, ada emang sih sebagian orang itu nggak menerima kekalahan gitu kan. Ya namanya game, permainan gitu pasti ada menang kalahnya, di mana kalau kita menang ya happy, kalau kalah ya namanya permainan ya kita harus nerima dong ya. Nah terus, ya udah, dia pokoknya kalau main sama aku tuh selalu kalah, pulangnya itu pasti emosi gitu. Aku sih kalau main sama yang ini, yang biasa beli kelereng aku itu, yang sering aku main itu, aku sebelumnya kalau habis berantem nih aku ngomong gini, "Pokoknya kalau kalah jangan nangis, jangan marah-marah," kataku gitu. Aku ngomong gitu. "Siapa marah-marah?" gitu. Ya kan udah kejadian ya aku dikeroyok sama keluarganya gitu sampai, "Aduh," kataku, "ini kan cuma permainan anak-anak," gitu. Ya ya begitulah kalau lingkungan ya lingkungan mah beda-beda sih ya. Aku, kadang nih, ada nih masanya ya kenapa kataku kalau orang kampung itu lebih wajahnya lebih baby face sama orang kota, kata aku, karena dia hidupnya benar-benar hidup sehat. Kan kalau di kampung aku tuh jam batas mau main gitu tuh jam 5 kalau anak-anak ya, jam 5 sore itu udah pulang gitu. Terus ada saatnya nih, karena keasikan main nih ya, aku pulangnya jam 6, itu aku sama kakak aku gitu, jam 6, itu kami itu menang nih main kelereng nih. Itu tahu nggak sih kayak kaleng biskuit yang kecil bulat itu tuh, terus atau yang ini nih, yang apa, ember cat yang tapi yang kecil gitu, itu penuh kelereng itu. Nah terus kakakku nungguin tuh di rumah, karena kita pulangnya telat ya apalagi cewek kan, cewek. Kebetulan rumahku dekatnya sungai. Ini lucu banget nih, sungai. Ya gimana ya, karena kita pulangnya telat, dia marah kakak aku kan. Ya wajar sih, ya namanya ini kan. Sebenarnya kalau emang batasnya itu jam 5 itu udah mentok sebenarnya. Apalagi kita pulangnya udah deket azan banget nih. Sama kakak aku dibuang ini itu ke sungai. Kelereng yang kita dapat hari itu yang apa ya, kaleng biskuit kalau nggak salah. Pokoknya banyak lah. Ya bagi orang yang lihat lah, anak-anak yang lihat ya dipilih lah. Dengan itulah kami cuma ketawa doang, nggak marah, bener nggak marah. Soalnya apa? Soalnya kami nggak pernah punya modal, tapi nggak apa-apa lah. Yang hilang itu besok juga bisa cari lagi gitu. Nah itu sih suka dukanya, maksudnya aku happy di saat di zamannya aku happy gitu. Ya kayaknya happy itu setiap orang bisa menikmati momen sih ya. Itu dibilang happy ya, maksudnya bahagia hidupnya gitu ya nggak sih? Dan ya mungkin kalian punya pengalaman masa kecil atau gimana gitu, silahkan cerita di kolom komentar di video ini dan terima kasih. Next video